Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf ya, karena Selasa kemarin tidak bisa hadir dikarenakan ngedrop banyak fisiknya, kecapean mungkin ya, dari subuh duha, duhur, kemudian ke sore pas maghrib mau ke sini capek ya, jadi fisiknya ngedrop banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insya Allah katanya diganti hari Ahad gitu ya. Mayar sametan gitu Pak. Banyak waktunya lebih leluasa, banyak Ahadnya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin menyampaikan rangkaian materi tentang milah Ibrahim gitu, banyak punya tentang milah Ibrahim. Cocok waktunya Pak ya, sudah Zulqa'dah sekarang, mau masuk Dzulhijjah. Rangkaian ibadahnya banyak yang diambil dari milah Ibrahim. Nah Bapak Ibu, belajar tentang milah Ibrahim di dalam Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Watslu itu kata perintah dari tala yatslu tilawatan. Tala yatslu tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Kiroah juga artinya membaca Pak, qoroahnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada tilawah, ada kiroah. Artinya apa bedanya? Gampil. Kalau kiroah banyak. Qoroah yaqra'u kiroatan wa Qur'anan kiroah. Itu hanya membaca secara teks saja, menyambungkan huruf dengan huruf menjadi kata menjadi kalimat dibaca ya. Itu kiroah. Tapi upami tilawah itu dari kata tala yatslu. Nah, apa artinya? Ada di Quran tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Eta tala. Demi matahari apabila naik sepenggalahan dan demi rembulan apabila mengikutinya. Janten tala teh hartosna mengikuti. Kenapa bacaan tilawah disebut tala? Karena tilawah itu membaca diikuti dengan memahami, mengkaji, mengamalkan, mengelaborasi, bukan hanya sekedar membaca. Jadi perintah Allah ini watslu dan utlu, tilawah. Bacakanlah. Maksudnya bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus dikaji, dipahami, dielaborasi, diamalkan.
alaihim naba Ibrahim. Bacakan kepada mereka biografi atau kisah Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah ayat 124, kita pernah mengkaji ini ketika membahas tanah perjanjian. Banyak. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim tidak hanya sebagai nabi dan sebagai rasul, tapi juga ada pangkat ketiga, Pak. Yaitu Ibrahim diangkat sebagai imam. Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah bikalimatin dengan beberapa kalimat perintah. Maksud kalimat di sini adalah perintah. Perintah-perintah yang banyak. Perintahnya semuanya sulit. Dari mulai melawan bapaknya sendiri yang tukang pemahat patung, bahasa Quran ma'azar. Kemudian Ibrahim juga diperintah untuk menghancurkan berhala penduduk bangsa kaum Kaldan di Babylon, di Irak. Lalu Ibrahim juga diperintah untuk menghadapi Namrud atau Nimrod, raja Babylon saat itu, raja Irak. Kemudian Ibrahim juga diperintah untuk merelakan istrinya Siti Sarah diculik oleh raja Mesir yang genit. Kemudian Ibrahim juga diperintah merelakan istrinya yang kedua, Siti Hajar alaihassalam, ditinggalkan di lembah tak berpenghuni, lembah Bakkah, lembah tangisan. Dan yang paling puncak kalimat perintah Allah itu adalah perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tuh, tidak ada yang mudah, Pak. Tetapi meskipun tidak ada yang mudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atammahunna. Maka Ibrahim menyempurnakan semua perintah Allah itu. Ini. Fa'atammahunna. Maka semua perintah itu disempurnakan. Lulus ujiannya. Gitu, Pak. Kenapa lulus? Nah, nanti ini panjang banyak kalau mau dibahas. Kenapa Ibrahim bisa lulus? Jawabannya ada pada kualitas iman. Gitu, Pak. Nanti bagaimana caranya supaya kita punya iman seperti Nabi Ibrahim. Nah, iman itu nanti ada episodenya, Pak ya. Ayah hancana eta mangke disebat iman teh dina bahasa Indonesia sudah dikerdilkan gitu, Pak. Karena dalam bahasa Indonesia iman itu diartikan percaya, padahal tidak sepadan. Coba Bapak Ibu, surga disediakan untuk orang-orang yang beriman, diartikan untuk orang-orang yang percaya. Sok Bapak Ibu percaya weh hungkul, tong salat, tong saum, tong sedekah, gitunya. Ka surga moal. Moal tuh. Makanya di dalam surah Al-Hujurat nanti ya ada pembahasan khusus lah itu. Jangan mengatakan kami sudah beriman, kata Allah, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Tapi katakanlah kami baru berislam, gitu Pak. Hari berislam naon? Melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, sodako, saum, ya, haji, mah gampil lah tuh Pak. Anak kecil saja bisa. Anak kecil sholat. Kalau ditanya, dek kenapa sholat? Ah itu berislam tuh. Apakah sudah beriman? Belum. Tidak ada anak kecil ditanya kenapa adek sholat, lalu menjelaskan hakikat sholat, begitu tidak. Paling banter ngawaler sahur mamah gitu. Eta mah berislam. Ngalaksanakeun rukun Islam. Pami beriman, sahur Nabi, al-imanu bid'un wasab'una syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. Pokoknya ada 6. Iman kepada Allahnya, iman kepada
malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Itu pokoknya batang-batangnya. Dari situ terdapat ranting-ranting yang bercabang-cabang menjadi 77 cabang iman. Semuanya harus ada dalam akhlak kita gitu. Baru bisa disebut orang yang beriman. Itu Allah sendiri yang mengatakan di surah Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Jantan sanes saur abdi, saur Allah, abdi mah teu ngabatikeun sakieu ti dituna. Nah, karena itulah Ibrahim imannya bisa sempurna karena 77 cabang itu Pak sudah menjadi akhlak. Nanti insya Allah yang 77 itu kita bahas satu per satu insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala Allah berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, karena kamu lulus ujian, aku akan menjadikan kamu bagi manusia ini imaman, sebagai imam. Dalam tafsirnya dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan imam ini. Karena ternyata kan kalau dibandingkan kemuliaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW, tentu saja yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi para nabi itu bukan untuk dibanding-bandingkan, Pak. Makanya Nabi SAW bersabda, ana sayyidul ummah, aku adalah tuannya umat manusia. Tetapi barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, maka dia telah kufur terhadapku dan terhadap apa yang diturunkan kepadaku. Gitu. Uninga Bapak Nabi Yunus anu ditelanku ikan paus. Nabi Yunus itu kan di dalam Quran disebut ditelan oleh ikan paus. Kenapa? Karena melarikan diri dari tugas dakwah. Kenapa? Jengkel gitu Pak. Karena bangsa Niniwa, ya kampungnya namanya Niniwa, itu di daerah Suriah, Palestina Utara. Itu bedegong, Pak. Bengal. Pika sebelen. Nabi Yunus taak gitu, Pak. Akhirnya kampung itu ditinggalkan. Artinya kan kisah Yunus di dalam Quran negatifnya, sebagai seorang rasul beliau melarikan diri. Jangan ada anggapan kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Tapi kita tak memahami. Tidak boleh kita menjelek-jelekan para nabi. Imam di sini juga begitu, bukan untuk dibanding-bandingkan. Nah, Ibrahim imam, nah bukan Nabi Muhammad imamnya, gitunya. Imam di sini kata para ulama ahli tafsir adalah bukan manusia yang paling sempurna di hadapan Allah, bukan. Ini tugas, Pak. Kan judulnya kayak pangkat, banyak. Pangkat itu kaitannya dengan tugas. Jadi Nabi Ibrahim bertugas sebagai imam, kata para ulama ahli tafsir, imam dalam hal beribadah, gitu Pak. Role model ibadahnya. Meskipun di zaman Nabi Ibrahim sholatnya belum sempurna, dan sholat baru disempurnakan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, imam di sini apa maksudnya? Maksudnya ada beberapa ibadah Nabi Ibrahim yang harus diikuti, gitu Pak, oleh manusia, oleh para nabi setelahnya. Cobi Pak Bu tinggal ya. Jadi Ibrahim sebagai imam, maka otomatis orang-orang sebelum kita itu posisinya sebagai makmum, betul? Terusnya, artinya seperti dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam. Maka yang menjadi makmum Ibrahim, orang-orang setelahnya, hari ini sudah menjelma menjadi 3 agama besar.
makmumna Nabi Ibrahim teh ada yang mengaku dari kalangan Yahudi. Yahudi pun memuliakan Nabi Ibrahim. Ada yang mengaku dari kalangan Nasrani. Nasrani pun mengatakan Ibrahim teh agamanya adalah Nasrani. Kata Yahudi, Ibrahim itu agamanya Yahudi. Cobi ayeuna aya Islam. Saur bapak ibu ya, umat Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Tuh nya parebut. Makanya Yahudi, Nasrani, dan Islam ini suka disebut putra-putra imannya Ibrahim, anak dari bapak yang sama gitu Pak. Bahasa orang Yahudi mah benei ab ehad. Benei teh anak, ab teh bapak, ehad teh satu. Anak dari bapak yang satu, yaitu Nabi Ibrahim gitu Pak. Jantan bapak Yahudi, Kristen, cenah sabapa dina masalah agama. Disebutna benei ab ehad. Ibrahim diberi pangkat nabi karena menerima wahyu, diberi pangkat rasul karena diutus kepada kaum Kaldan di negeri Ur di Babylon, Irak, pami ayeuna nama Irak. Dan menjadi imam. Iya makmumna gitu Pak. Ayeuna Yahudi Nasrani ngaku-ngaku jadi makmum Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim punya ajaran yang disebut dengan milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Contoh milah Ibrahim itu apa saja? Satu, hitan, disunatan gitu Pak, disepitan. Eta teh milah Ibrahim. Ibrahimlah orang pertama kali yang disunat. Dua, membangun masjid. Itu membangun masjid milah Ibrahim Pak. Tiga, ibadah haji dan umroh. Nanti termasuk ibadah tawafnya di situ, sa'inya. Empat, ibadah kurban. Nanti ada polemik nih di ibadah kurban karena menurut kita yang dikurbankan Nabi Ismail, tapi menurut Yahudi dan Nasrani yang dikurbankan itu Nabi Ishak. Nanti orang bahas banyak. Yang mana yang betul? Menurut Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ya, yang betul yang mana? Yang kelima ada i'tikaf. I'tikaf pun dari milah Ibrahim, dari tahanus, ibadah tahanus. Tahanus itu mengasingkan diri dari masyarakat, semacam meditasi, semedi gitu Pak. Ya, itu ibadahnya Nabi Ibrahim dulu, tahanus gitu Pak. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro gitu. Jadi orang Arab jahiliyah dulu masih mengenal milah Ibrahim karena mereka masih berhitan. Ya, mereka pun membangun masjid itu, Masjidil Haram teh dijaga gitu Pak. Mereka pun masih ibadah haji, nanti dibahas ya. Mereka pun masih kurban dan ada tahanus, itu masyarakat Arab kuno. Terus Bapak Ibu, ini nasab sudah lah ya. Ini nasabnya Ibrahim, keturunan Nabi Adam dari jalur Sis ya. Sis Kayanis, Koinan, Mahlahil, Yarid, Idris, Nabi Idris, Matusaleh, Lamih, Nabi Nuh ke Sem. Berarti dari putra Nabi Nuh bernama Sem, bukan dari Yafis. Kan Nabi Nuh itu putrana opatnya. Hiji ti kerlep. Siapa yang tenggelam itu Pak? Kanaan. Berarti sisa tiga. Sem, Yafis, Ham. Sem bapak moyangnya Timur Tengah. Yafis bapak moyangnya bule dan Cina. Ham bapak moyangnya orang Afrika. Gitu Pak. Kemudian ada Arpahsad dari Sem ke Arpahsad, Salih, Abir, Palih, Ra'u, Sarug, Nahur, Terah atau Tarih ke Ibrahim. Berarti Ibrahim menurut catatan para ulama ahli tarikh adalah generasi ke-18 keturunan Nabi Adam, tapi satu generasi itu usianya ribuan tahun, banyak ratusan tahun. Dua, sekaligus beliau generasi ke-10 turunan Nabi Nuh, yang disebut Nabi Nuh itu sebagai Adam kedua, bapak manusia kedua, karena marawat zaman Nabi Nuh banyak dikerelep. Masa hidup Nabi Ibrahim sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jantan di 2025 ayeuna Pak mundur ke tahun 0. Di tahun 0 itu baru zaman Nabi Isa
Dari tahun 0 mundur lagi 2000 tahun. Berarti kalau dijumlah dari sekarang 4000 tahun banyak. Wah, tebihnya Nabi Ibrahim teh 4000 tahun yang lalu. Zaman hari takmah bumi jalmi teh sageng Ka'bah gitu ta Pak. Jadi Nabi Ibrahim teh membangun Ka'bah teh nya. Nas ngan nincak kana makom Ibrahim teh nincak siga esteger. Sapertos nincak kana tangga banyak kana naon? Nya esteger nya. Estegerna nincak abangun Ka'bah teh sakitu tajangkungna teh. Bagi ka dieu jalmi teh beuki alit banyak matak teu kedah sieun teu kabagian rezeki banyak. Gaduh murang kali gaduh incu sing seueur wae. Paling ke jaratan syarat gede kieu tah nya. Jalmi teh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terusnya Nabi Ibrahim ternyata dihormati oleh 3 agama besar yang tadi. Satu oleh Bapak Ibu dulu nih, orang Islam. Orang Islam menghormati Ibrahim. Buktinya kita membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim setiap sholat pada posisi duduk tahiyat setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan menyebutkan sholawat kepada Nabi Ibrahim, gitu Pak. Disambungkan. Semoga Allah memberikan sholawat dan keselamatan kepada Muhammad sebagaimana Allah memberi sholawat keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tadi sambungkan banyak. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim. Tuh disebat-sebat sabaraha kali sadinten dina sholat itu menunjukkan nama Nabi Ibrahim sangat penting bagi akidah kita. Cobi, kenapa disebut-sebut banyak Nabi Ibrahim? Yang kedua, bagi orang Kristen, Bapak Ibu, ini saya kutip dari kitab Injil berbahasa asli bahasa Aramaik, bahasa Aram. Saurna bahasa Aram teh bahasa aslina Nabi Isa Al-Masih di Nazaret, gitu Pak. Ini dari Injil Matius pasal 1 ayat pertama. Mangga Bapak Ibu diaos sasarengan. Tahu deula tong? Cek Bapak teh tos naon deui? Ieu nya biasana bahasa Ibrani, Bapak teh ieu nya, ieu bahasa Aramaik, Pak. Rada mirip-mirip bahasa Arabnya. Ini karena kitabnya susah ya, jadi saya screenshot Pak di fotonya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya di rumah ini kitab Injil berbahasa Aramaik, tapi tidak dibawa ya karena takut Bapak pinjam. Ini saya baca saja langsung ya. Di awas nanti kieu, Pak. Ketabah. Naon ketabah teh? Nya kitabah, kitab, ketabah dilidu teh. Dilidu teh teh waladat. Waladat teh kelahiran, silsilah. Isoh Mesiha. Isa al Masih. Jantan dibacana kumaha? Ketabah dilidu teh Isoh Mesiha. Inilah kitab silsilah keturunan Isa Al-Masih. Pamidina bahasa Indonesia mah oke disebut Yesus Kristus gitu Pak. Isa Al-Masih. Breh David keturunan Daud. Breh Abraham keturunan Ibrahim. Jantan di aosna ketavah dilidu teh Isoh Mesiha breh David breh Abraham. Ya. Inilah kitab silsilah keturunan Isa Al-Masih, putra Daud, putranya Ibrahim. Jadi sosok Yesus Kristus Isa Al-Masih yang dihormati itu dinisbahkan nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Dia kan terhormat banyak. Terhormat Nabi Ibrahim teh. Dunungan Yesus gitu, Pak. Apa karuhun gitunya, karuhun. Sekarang ini orang Yahudi nih, Pak, pakai bahasa Ibrani. Nah, ini satu rumpun ya. Arab, Ibrani, Aramaik, Aram, Arab, Aram, Ibrani, satu rumpun, sakulawargi bahasana. Pamisaur orang Arab, Assalamualaikum.
Pami saur orang Ibrani Yahudi Shalom Aleichem. Pami saur orang Aram bahasa Aram Shlomo Aleihun. Eta keneh Pak. Mohonnya sapertos diurang rumpun bahasa Sansekerta. Aya bahasa Sunda, aya bahasa Jawa. Kan mirip-mirip banyak. Sok mirip-miripnya. Di Sunda aya naon? Ini di Jawa minum itu apa Pak? Ngombe. Nah, di Sunda mah ombe gitu Pak. Sami sama-sama pakai air. Ngan di Jawa mah manyur nu luhur, di Sunda mah manyur nu handap gitu Pak. Ngombe sareng ombe teh. So, kalau di Sunda ada nasi itu sangu. Kalau di Jawa sangu itu apa Bu? Babekelan, bekel sangu tehnya. Da meureun kapungkur sepuh urang mekel sangu gitu Pak. Orang Sunda lihat dari bandanya nasi ini sangu, orang Jawa lihat dari jenisnya ini perbekalan gitu Pak. Saya orang Sunda asli banyak, asli abdi mah orang Sunda tulen asli. Pun bapak ti Majalaya, pun biang ti Ciwidey. Sunda pisan. Borojol di Immanuel atuh abdi mah. Sunda pisan. Nami we Lasanopa teh singkatan cek abdi oge lalaki Sabtu November akhir gitu teh. Jantan asli Sunda mah. Asli Sunda tapi istri saya itu wong Jawa. Wong Jember, Pak. Mohon. Makanya saya pernah ke Jember nyepur, Pak. Ya. Nyepur. Nyepur teh naon? Naik kereta gitu nya. Nah, cenah ni tebih-tebih teuing nikah teh ka orang Jember. Hapunten pabunya abdi nikahna kapaksa. Kapaksa ku bogoh gitu. Ayeuna kaduhung, Pak. Kaduhung teu ti kapungkur gitu banyak. Kaduhung teu ti baheula. Nah, di Jawa kan sama tuh ya. Saya kalau ke rumah mertua, kata mertua itu orang Jawa Pak. Mangan dulu. Ngibu, pas ke dapur, iki jangan. Nah, segala ulah cintanya. Padahal jangan teh naon? Angeun atuh Pak. Nu mirip kan bahasanya. Jangan teh angeun pami di urang mah. Saur bapak mertua, ayo dimakan dulu pas nuju ngemilnya. Atos Pak, dan atos ini empuk cenah gitu. Nah di Sunda mah atos teh di Jawa mah teas gitu Pak. Atos Pak maksudnya sudah gitunya. Atos Pak, ndak atos cenah. Itu Pak Bu. Terus satu rumpun. Nah ini juga sama. Nah jadi Arab, Allahumma sholli ala Muhammad wala kama sholli ta'ala Ibrahim. Di dalam Injil pun bahasa Arab disebut Abraham, ya, moyangnya Yesus. Di Ibrani disebutkan nih, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarkan hei Bani Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Ahad. Velohe Abtenu, dan Tuhannya bapak-bapak kita, Allah itu Tuhannya bapak-bapak kita, hei Israel. Velohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohe Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohe Yakov, Tuhannya Yakub. Gitu Pak. Itu aya lagamna Pak, sholawat Yahudi. Dibaca pami sholat lagamna teh kieu. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Elohe Abtenu, Velohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakov gitu Pak. Bapak Ibu mata kena apalnya. Bapak Ibu iya ta Allahumma sholli ala Muhammad. Abdi mah ngapakeun ieu teh margi bilih engke ka Aqsa Pak. Ditewak bisi ditewak tapi pura-pura jantan Yahudi Shema Yisrael gitu Pak nya. Jantan dilesotkeun deui kitu tah nya. Oh cenah orang Yahudi ieu mah. Itu. Bade ngiring Bapak ka Aqsa. Nah, insya Allah Pak, saatos Idul Adha-nya. Saatos Idul Adha abdi disungkeun ngabantosan travel salah sawios travel di Bandung anu gaduh perjalanan 3 negara nya. Program nanti travel jejak Nabi dan Rasul gitu Pak. 3 negara, Mesir, Jordan, Palestina gitu Pak.
Apa mi Bapak Ibu pada ngiring ke daftarnya. Seberang ongkosna sami sareng umroh Pak. Sami sareng umrohnya. Moal ieu. Sami sareng umroh lah 30 sabaraha kitu nya. 30. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti Allah sendiri yang berfirman bahwa Yahudi dan Kristen pun mengidolakan Ibrahim. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 140, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbato kanu hudan aw nasara. Hei orang Yahudi Nasrani, saur Allah teh. Apa kamu mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Bani Israel zaman dulu itu adalah agamanya Yahudi dan Nasrani? Nah, itu kan namanya pertanyaan retorik, banyak istifham ingkari. Kalau dalam bahasa Arab, istifham ingkari itu bertanya tapi bukan untuk dijawab. Ini bertanya yang jawabannya tidak gitu Pak. Ari maneh teh boga pipikiran teh sanes kedah diwaler gaduh Pak, sanes kitunya maksud nama. Dipikirkan ya bahwa tindakan seperti itu menunjukkan orang tidak berakal. Nah, ini juga sama. Apakah kamu menyangka Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Al-Asbat, Bani Israel itu agamanya Yahudi dan Nasrani? Maksudnya bukan. Makanya dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 67 dengan tegas, lebih tegas lagi. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian. Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi, juga bukan wala Nasronian, bukan Nasrani. Walakin akan tetapi karena Ibrahim itu hanifan, orang yang akidahnya lurus, tidak bengkok-bengkok seperti kalian. Musliman yang berserah diri, tidak banyak membangkang, membantah seperti kalian. Itu maksudnya apa Pak? Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan dari golongan orang-orang musyrik seperti kalian. Gitu Pak. Itu Allah teh nuju ngameknya. Nah, dina surah Ali Imran. Tuh, tos Pak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperebutkan oleh Yahudi, Kristen dan Islam. Karena Ibrahim punya milah, berarti gampil Pak. Di antara yang berebut ini bisa tidak dibuktikan mana yang lebih pantas mengklaim, mengaku sebagai keturunan Ibrahim. Bisa kita uji saja siapakah di antara tiga agama besar tadi yang masih mengikuti milah Ibrahim. Gitu banyak. So, ari ngaku-ngaku turunan Ibrahim, tapi Ibrahim punya milah tidak diikuti pan bodor banyak. Makanya milah ini, milah Ibrahim Pak, milah secara bahasa artinya cara hidup seseorang. Jadi enten milah mah kanggo jalmi disebut agama jalmi Pak. Teu aya nu disebut milatullah, teu aya. Milah Allah tidak ada. Allah mah nyebatna din gitu Pak. Dinullah, agama Allah. Eta mah aya agama Allah mah. Milah mah agama Allah yang dikerjakan oleh manusia tadi sebutnya milah, jadi cara hidup, the way of life gitu banyak. Islam ini kalau secara kafah kita praktekkan, maka itu menjadi milah kita. Itu banyak menjadi cara hidup kita. Nah, Al-Quran mengkonfirmasi Ibrahim diberikan milah yang harus diikuti oleh bangsa-bangsa setelah Ibrahim sebagai makmum. Nah, diantaranya tadi sudah disebutkan ya milah-milah ini. Nah, ini disebutkan oleh Allah di surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Qul, katakanlah Muhammad, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku, ila sirotim mustaqim, kepada ajaran yang lurus, jalan yang lurus, dinan kiaman, agama yang tegak, milata Ibrahim hanifan, milah Ibrahim yang hanif, yang lurus, wa makana minal musyrikin, bukanlah dari golongan orang musyrik. Qul, katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil
alamin. Tos lah kitunya, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tos Pak. Nah sekarang kita buktikan satu-satu gitu Pak. Tapi tos adan gitu. Keadanan wae banyak. Nah nanti ibadah hitan gitu Pak. Mohon jantan langsung terjun karena per kasus milah namanya. Kerangka berpikirnya kajian ini sudah bisa ditangkap Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim orang yang sangat hebat, berpangkat imam gitu Pak. Ya. Nanti orang setelahnya menjadi makmum. Nah, dalam hal beribadah. Makanya Nabi Ibrahim itu ajarannya tidak boleh kadaluarsa. Sampai dalam syariat Nabi Muhammad pun masih ada milah Ibrahim. Nah sekarang di zaman kita ini ada yang ngaku-ngaku ya jadi turunan Ibrahim. Eta teh orang Yahudi gitu Pak. Orang Nasrani dan kita umat Islam untuk membuktikan siapa yang paling pantas disebut keturunan Ibrahim, maka karena Ibrahim punya milah, kita buktikan dengan siapa yang masih berpegang teguh kepada milah Ibrahim. Sok buktoskeun, riungkeun jeung orang Yahudi Pak, gitu Pak. Sahanu disepitan kene gitu. Sanu ngabangun masjid, sanu kurban haji tawaf, nya siapa yang naon Pak? Nya tadinya itikaf gitu tahnya. Sepona sadayana milah Ibrahim, dibuktikan nanti jawabannya itu umat Islam lah satu-satunya umat yang masih melanjutkan milah Ibrahim. Nah nanti detailnya bagaimana hitan, ada rahasianya itu Pak. Membangun masjid, haji umroh insya Allah dibahas detail kan harus panjang banyak. Dilanjutkan hari Ahad boleh? Insya Allahnya banyak. Nah, ya iya materinya lumayan panjang. Nanti ngebahas masjid-masjid modern Pak, zaman modern. Rahasia nama Bakah di dalam kitab Taurat Yahudi banyak. Nanti masjid-masjid di zaman modern itu Pak banyak yang oleh pengikut iblis sekarang dibangun masjid-masjid modern itu tuh Pak berbentuk piramidnya. Nanti kita bertarung energi positif, makanya harus sholat di masjid berjamaah awal waktu gitu Pak. Karena ada pertarungan energi nantilah dibahasnya. Ya piramida hunggu ya nanti balik di tajong kusaha ieunya. Jika nanti aya nu tajong gitu. Setelah banyak insya Allah nanti dibahas di hari Ahad. Bapak dan Ibu sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Khususnya bagi saya sendiri. Dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.